Ini part ke-33 membaca buku Alibaba halaman ke-232. Kita akan membahas tentang meningkatkan pertumbuhan industri pembayaran dengan penggunaan teknologi dan kompetisi. Sistem pembayaran di Tiongkok dibagi ke dalam dua kategori, daring dan luring. Pembayaran daring dilakukan terutama oleh tiga pihak: Alipay, Cai Futong, dan Union Pay. Model pembayaran via internet memiliki entitas-entitas independen dengan menggunakan kekuatan material yang memadai dan jaminan terpercaya dalam menandatangani kontrak dengan bank-bank besar. Ketiga mitra utama itu menyuplai platform pembayaran transaksi yang berhadapan dengan sistem penyelesaian pembayaran bank. Menurut statistik Infodex pada kuartal ketiga 2013, platform pembayaran via internet pihak ketiga di Tiongkok menerima dan mentransfer transaksi bernilai 1,6655 triliun RMB. Alipay menempati 40,3% transaksi itu. Angka tersebut lebih tinggi daripada 28,1% yang ditangani oleh Union Pay dan lembaga-lembaga pembayaran berbasis internet pihak ketiga lainnya. Pada Mei 2011, Bank Sentral Tiongkok mengumumkan nama-nama kelompok pertama lembaga non-perbankan yang memperoleh izin untuk terjun ke dalam bisnis pembayaran. Alipay termasuk di antara 27 perusahaan pembayaran pihak ketiga yang tercantum dalam daftar tersebut. Pembayaran luring adalah saluran tradisional di mana dana beredar dan dibayar di Tiongkok. Metode ini dibagi menjadi lembaga-lembaga yang menerbitkan kredit bank, lembaga-lembaga penerimaan slip bank dan layanan pembayaran pihak ketiga, dan Union Pay serta lembaga-lembaga pembayaran. Dari semua itu, Union Pay adalah satu-satunya lembaga pembayaran yang bisa menerbitkan mesin-mesin poin penjualan point of sale yang merupakan sebuah sistem manajemen informasi dan merupakan lembaga penerima slip dan menerima penghasilan pasar penerima slip. Pada akhir 2011, tingkat aset Union Pay sudah mencapai 13,8 miliar RMB dengan perolehan operasional sekitar 6 miliar RMB dan profit bersih melebihi 1 miliar RMB. Dalam 4 tahun sebelum itu, pendapatan operasional Union Pay meningkat 2,5 kali, sedangkan pemasukan bersih meningkat hampir 10 kali. Dengan perkembangan cepat industri pembayaran pihak ketiga, lembaga-lembaga pembayaran pihak ketiga yang banyak itu tidak harus terikat pada perjanjian pembayaran, tetapi tidak bisa bekerja langsung dengan bank. Bisnis pembayaran mobile tanpa kartu juga maju secara bertahap. Posisi monopoli Union Pay berkenaan dengan penyelesaian pembayaran pun terus menghadapi tantangan. Peran yang dimainkan sistem pembayaran daring ini sangat istimewa karena sistem tersebut terdiri atas gabungan Union Pay, pembayaran pihak ketiga, dan bank. Di satu pihak, bank tidak mau membiarkan Union Pay menjadi sebuah monopoli berskala besar dalam penyelesaian pembayaran. Mereka lebih suka melihat sumber daya kompetitif yang tersedia melalui berbagai macam saluran. Di lain pihak, produk-produk inovatif lembaga pembayaran pihak ketiga membentuk sebuah hubungan kompetitif dengan penyelesaian pembayaran perbankan. Karena itulah industri perbankan juga mempercepat transformasinya sendiri dengan mengupayakan inovasi. Semakin banyak bank yang mulai berfokus pada penelitian dan pengembangan lead bank, platform berbasis internet dan mobile, serta mempercepat produk-produk finansial terindividualisasi mereka untuk memenuhi kebutuhan keuangan kelompok-kelompok konsumen yang berlainan. Misalnya, mereka mendirikan platform-platform yang menyediakan layanan keuangan bagi dagang L. Menurut survei tahun 2012 yang dilakukan Union Pay, biaya bagi pembayaran aktual yang dilakukan sebuah lembaga non-keuangan kepada sebuah bank untuk pembayaran daring hanya mencapai sekitar 0,1% dari jumlah transaksi. Ini jauh lebih rendah dari 0,3 sampai 0,55% tingkat dalam jaringan Union Pay. Union Pay memperhitungkan bahwa kerugian yang diderita semua bank karena rendahnya biaya ini melebihi 3 miliar RMB. Biaya ini sangat mendasar ketika Union Pay memasang mesin-mesin pos dan ketika bank memasang anjungan
tunai mandiri ATM. Lebih jauh, saluran-saluran luring ini sebagian besar digunakan untuk melakukan pembayaran. Untuk mencegah penarikan dari kartu kredit, lembaga-lembaga penerima slip harus memeriksa dengan cermat kualifikasi para pedagang, dan para pedagang yang sangat kecil biasanya tidak memenuhi standar yang disyaratkan. Lebih dari itu, diperlukan biaya beberapa ribu Rmb untuk memasang sebuah mesin pos. Setiap kali sebuah kartu digesek, ada biaya penanganan substansial yang lain. Bertolak belakang dengan metode pembayaran luring dengan ambang batas tinggi dan biaya tinggi ini, pembayaran daring menganut konsep internet terbuka dan bisa digunakan oleh semua orang, oleh semuanya. Lingkungan pembayaran daring bisa dibangun di atas infrastruktur internet yang ada. Saat ini Alipay sudah menandatangani perjanjian dengan lebih dari 200 lembaga keuangan, membentuk sebuah saluran pembayaran dan penyelesaian pembayaran yang terbuka. Seiring dengan terus berkembangnya pasar pembayaran pihak ketiga, lingkungan pembayaran akan menjadi semakin transparan dan terbuka. Benar bahwa mesin-mesin pos luring dan jaringan ATM sudah memiliki basis konsumen sangat besar dan memuaskan kebutuhan yang juga sangat besar. Untuk waktu yang lama ke depannya, pembayaran daring tidak akan bisa menggantikan saluran-saluran luring tersebut. Meski begitu, pertumbuhan pesat industri pembayaran daring menaikkan tingkat teknologi maupun kompetisi bagi industri pembayaran secara keseluruhan. Alasan intinya adalah jaringan terbuka di internet memungkinkan biaya yang lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi. Berkenaan dengan penyelesaian pembayaran, pada tahun 2013, Alipay menggarap 12,5 miliar transaksi yang mendekati konsumsi daring dengan menggesek kartu 12,7 miliar transaksi. Peningkatan cepat dalam tingkat aplikasi Alipay ini tidak hanya mencerminkan fakta bahwa pembayaran daring adalah cara efektif melengkapi sistem pembayaran Tiongkok yang ada, tetapi juga bahwa kemunculan pembayaran pihak ketiga selaras dengan gelombang pasang era internet. Ketika kelompok-kelompok pembayaran pihak ketiga berada di tengah konsolidasi yang intensif, yang ingin menjadi pemenangnya harus bertumpu pada layanan yang sangat bagus dan biaya yang wajar. CEO Alibaba untuk kelompok bisnis domestik mikro saat ini dan mantan deputi CEO Alipay H. Yeming mengemukakan bahwa perusahaan pembayaran pihak ketiga tidak bisa berada dalam hubungan kompetitif dengan bank. Kami adalah penyedia layanan pembayaran yang bekerja sama dengan bank dan mendukung bank dalam rangka meningkatkan pengalaman konsumen dalam perbankan daring. Sejauh para pembuat regulasi tidak condong pada satu pihak dan sejauh mereka memastikan pasar yang adil dan efektif, kompetisi wajar. Semua pihak akan memaksa para kompetitor membuat inovasi dan meningkatkan kualitas serta efektivitas layanan pembayaran mereka. Pertempuran diam-diam antara perusahaan pembayaran pihak ketiga dan Union Pay serta kompetisi di kalangan perusahaan-perusahaan pembayaran pihak ketiga bisa membantu membangun dan memelihara keseimbangan yang dinamis. Ini menguntungkan tidak saja bagi konsumen tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya. Pada Maret 2014, Bank Rakyat Tiongkok, Bank Sentral Tiongkok, menerbitkan perintah penahanan sementara untuk menghentikan layanan pembayaran antarmuka Tencent dan Alipay melalui produk-produk kartu virtual dan kode Quick Response QR. Untuk beberapa lama beredar isu yang mengatakan bahwa Bank Sentral sedang melindungi kepentingan tertentu. Meski begitu, pada saat yang sama kita harus mengakui bahwa ada masalah keamanan dalam kemunculan metode-metode pembayaran termasuk kode QR. Hal itu sangat perlu ditangani. Kendati demikian, pembayaran mobile sudah diluncurkan dan keseluruhan situasi tidak bisa dihentikan. Pada tanggal 9 April 2014, Deputi CEO Kelompok Keuangan Mikro Ali dan pejabat kepala risiko Hu Xiaoming mengungkapkan bahwa Ali Small Loans yang di bawah kepemimpinan Bank Sentral saat ini sedang dalam proses merumuskan dan menyempurnakan standar pembayaran bagi kode QR. Baik Bank Sentral, Union Pay, atau perusahaan-perusahaan di internet, semuanya harus menemukan cara untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen melalui proses yang kooperatif dan kompetitif. Pembayaran merupakan sebuah mata rantai yang diperlukan di kalangan perusahaan, pedagang, dan konsumen. Hanya jika biaya
mata rantai ini terus diturunkan dan efisiensinya ditingkatkan, barulah produktivitas dan kemampuan seluruh masyarakat untuk mengonsumsi bisa terus ditingkatkan. Setelah itu kewirausahaan di tingkat akar rumput akan terus bersemi. Inilah salah satu alasan Alipay dan berbagai mata rantai investasinya begitu signifikan bagi inovasi akar rumput. Ali Small Loans mengubah kepercayaan menjadi kekayaan. Setelah mengatasi salah satu rintangan paling fundamental bagi masuknya bisnis kecil, yaitu pembayaran, Alibaba mengerahkan pandangannya pada masalah bagaimana para pedagang bisa mendapatkan pembiayaan. Mengingat ukuran kecil dan terbatasnya kemampuan mereka menanggung risiko, dan karena mereka tidak mempunyai struktur tata kelola korporat yang menjamin yang memadai. Banyak pedagang di platform Alibaba yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman operasional melalui saluran-saluran normal seperti bank. Kemampuan mereka untuk tumbuh, bahkan untuk sekedar bertahan, dihambat oleh tidak adanya pembiayaan. Menyadari kebutuhan pembiayaan para pedagang di internet, Alibaba mulai menyediakan layanan keuangan untuk para pedagang daring melalui Ali Small Loans. Layanan ini lahir dari prinsipnya untuk melakukan segala hal demi melayani usaha mikro. Ia mengusung slogan yang menggambarkan pendekatan itu mengubah kepercayaan menjadi kenyataan, kekayaan, memudahkan pinjaman uang. Kesulitan usaha kecil dan mikro dalam mendapatkan pendanaan dan kewirausahaan akar rumput. Sebagaimana yang disampaikan di atas, slogan Ali Small Loans adalah mengubah kepercayaan menjadi kekayaan dan memudahkan pinjaman uang. Tetapi mewujudkan moto ini dalam realitas bukan perkara mudah. Siapapun bisa melihat kontribusi vital yang diberikan usaha mikro bagi perekonomian Tiongkok. Perkiraan terbaiknya adalah usaha kecil dan mikro merupakan 99% dari jumlah keseluruhan perusahaan di negara itu. Mereka menyediakan hampir 80% dari semua pekerjaan di kota besar dan kota kecil serta menghasilkan lebih dari 75% seluruh inovasi kewirausahaan. Nilai yang diciptakan oleh usaha-usaha untuk mencapai 60% dari produk domestik bruto PDB Tiongkok, dan pajak yang mereka bayar mencapai 50% dari total pendapatan pajak nasional. Kendati demikian, ketidakmampuan mereka mendapatkan pendanaan terus membelenggu. Inilah hambatan utama bagi pertumbuhan mereka, bahkan seringkali mengancam eksistensi mereka. Sejak krisis keuangan global, usaha mikro Tiongkok berada dalam situasi sangat besar. Mereka dihadang oleh penyusutan pesanan, bahkan ketika harga bahan-bahan mentah dan tenaga kerja melambung. Persaingan dalam industri adalah tantangan lain yang harus mereka hadapi, yang mencuatkan masalah kelangkaan modal dan ketidakmampuan mendapatkan pembiayaan. Usaha-usaha kecil banyak bertumpu pada dana yang dicari sendiri untuk membayar biaya operasional, menggunakan dana pribadi atau pinjaman dari keluarga dan teman tidak bisa mendukung pertumbuhan jangka panjang. Sumber dana eksternal sering terbatas hanya pada satu saluran, pinjaman bank atau lembaga keuangan serupa. Hambatan masuk sangat tinggi ketika sampai pada urusan bursa saham, pasar utang, dan ekuitas swasta. Usaha mikro pada dasarnya hanya punya sedikit harapan untuk memanfaatkan saluran-saluran dana tersebut. Meski faktanya mereka mengandalkan pinjaman bank, hanya 12% usaha mikro yang benar-benar bisa mendapatkan pinjaman bank. Deputi CEO Alibaba saat ini dan Kepala Departemen Keuangan Inovatif Hu Xiaoming meyakini bahwa alasan 88% yang lain tersisih karena mereka tidak punya jaminan untuk mengajukan pinjaman atau mereka tidak bisa menangani kompleksitas prosedur pinjaman. Alasan ketiga adalah mereka bukan nasabah favorit bank. Tanpa saluran pendanaan, ketidakmampuan mendapatkan modal sering menjadi pukulan mematikan bagi para pengusaha akar rumput yang sedang mendirikan perusahaan sendiri. Bayangkan jika semua pengusaha di Silicon Valley tidak bisa mendapatkan sekeranjang uang pertama mereka, bagaimana internet bisa terwujud? Bagaimana perusahaan-perusahaan seperti Facebook akan berkembang? Barangkali tidak tepat membandingkan perusahaan-perusahaan teknologi tinggi dan perusahaan internet dengan usaha akar rumput di Tiongkok. Meski begitu, kita tidak
kita tidak bisa menyangkal kekuatan inovatif akar rumput Tiongkok. Kita tidak bisa juga menyangkal potensi mereka untuk mengubah Tiongkok. Oleh karena itu, dalam berupaya membebaskan lebih jauh kewirausahaan akar rumput, satu langkah yang tidak boleh diabaikan adalah mengatasi masalah yang dihadapi usaha-usaha kecil ini dalam mendapatkan pendanaan. Sementara itu, di antara banyak sekali usaha mikro, mereka yang terjun dalam bisnis dagang sering tidak mempunyai aset luring atau bahkan data tentang operasi mereka, sehingga mereka menghadapi masalah yang sama, sedangkan di dunia nyata urusannya adalah mendatangkan uang. Di Alibaba mereka benar-benar menghimpun penjualan, keadaan rantai supply, dan evaluasi konsumen. Semua informasi ini bisa digunakan sebagai bukti kredit. Oleh karena itu, Alibaba memutuskan untuk memberikan layanan pembiayaan menggunakan data dari internet. Besok kita akan membahas tentang bekerja sama dengan bank dalam menyediakan layanan pinjaman asuransi penjaminan. Halaman ke 239. Sekian, bye-bye.